Ready, go! Malam ini aku akan menyelesaikan urusan Suhandi. Tengah malam aku berangkat ngeragas Sukma ke rumah Ahmadi. Aku melesat menuju Kajen. Di suatu pemakaman yang dikeramatkan aku berhenti. Sebelumnya ada pondok putri. Sebenarnya secara pribadi aku sendiri tak tahu kenapa aku melesat ke arah sebuah pemakaman yang dipagar bambu yang disigar-sigar. Aku berhenti di antara gundukan tanah, karena memang pemakaman itu jalannya naik turun. Kulihat seorang pemuda keluar dari pemakaman. Dia membawa seekor ular kecil yang sudah dipotong kepalanya. Entah untuk apa. Ku ikuti pemuda itu. Mungkin ini pemuda yang bernama Ahmadi. Ku ikuti terus pemuda itu. Berjalan melewati gerumbul semak perdu dan menuju ke arah sungai. Sungai yang lumayan besar, dan banyak pohon rindang dan besar di sekitarnya. Aku ikuti terus pemuda itu. Aku ingin tahu apa maksudnya pemuda itu. Di malam yang sudah larut kok pergi ke sungai. Sementara aku bebas melayang di antara ujung daun, tanpa khawatir pemuda itu mengetahui keberadaanku. Karena aku dalam bentuk sukma yang tak terlihat. Aku masih memperhatikan pemuda yang ku yakin bernama Ahmadi. Pemuda itu lalu menyalakan menyan dan membakar ular yang dibawanya, di bawah sebuah pohon besar, dan dia sendiri bersemedi. Samar-samar dari dalam pohon, keluar bayangan. Awalnya hanya berupa asap putih, lalu membentuk perwujudan seorang perempuan yang cantik. Tapi aku merasa itu hanya bentuk buatan yang diciptakan oleh jin. Lalu antara wanita jin dan pemuda itu saling menyalurkan hasratnya. Aku masih melihat dari puncak pohon. Lalu setelah kedua makhluk berlainan jenis dan alam itu selesai menumpahkan nafsunya, nampak jin perempuan itu memberikan sebuah buah. Mirip buah jambu kepada pemuda itu dan menyuruhnya memakan. Lalu kedua makhluk berlainan jenis itu berpisah. Sedang jin yang berbentuk perempuan itu melayang kembali ke atas pohon tua. Aku segera melesat menghadangnya. "Siapa kau?" kata jin perempuan itu kaget, karena aku tiba-tiba ada di depannya. Seharusnya aku yang bertanya siapa kau. Tanyaku, "Kau panas. Menjauh dariku," katanya sambil mundur. "Kau pasti jin fasik. Apa yang kau lakukan dengan pemuda dari manusia itu?" Tanyaku, "Apa urusanmu?" "Baik kalau kau tak mau menjawab. Itu terserah kamu," kataku, sambil membatin lafaz Allah di dadaku. Dan dari dada memancar cahaya yang menyambar jin itu. Dia terlempar sampai daun pohon berhamburan, karena diterjang tubuhnya yang terlempar oleh sambaran cahaya dari dadaku.
dan nampak tubuhnya hangus dan mengeluarkan bau daging terbakar. Aduh, ampun, ampun, panas, panas. Ampun, dia mengadu-adu tiada henti, dan tubuhnya tergeletak tanpa daya di bawah pohon, tempat tadi dia berhubungan badan dengan pemuda itu. Bagaimana? Apa sekarang kau mau merasa sok-sokan di hadapanku? Atau menjawab saja apa yang kutanyakan? Atau lebih memilih kucairkan menjadi cairan minyak? Bentakku dengan suara tetap pelan. Aduh ampun, Tuan ini manusia atau malaikat? Kalau malaikat hanya menuruti perintah Allah, tapi aku punya amarah dan kehendak, bisa saja aku menghancurkanmu, jika kau tak menjawab pertanyaanku. Iya, aku akan jawab. Siapa pemuda yang kau ajak berbuat zina itu? Dia meminta ilmu dan perjanjian denganku. Paling kau hanya menyesatkannya. Siapa namanya dia? Dia bernama Ahmadi. Dia sudah lama meminta ilmu dan kesaktian padaku, dan imbalannya dia mau bersetubuh denganku. Dan selama ini dia mendapatkan ilmu dan kelebihan yang aneh-aneh dariku. Kalau begitu sekarang ku perintahkan, kau cabut semua ilmumu dari pemuda yang bernama Ahmadi itu. Mana bisa seperti itu? Ilmu itu sudah kuberikan, dan dia juga memberikan kepuasan padaku. Ku konsentrasikan lafaz Allah di dada lagi, segera sambaran cahaya menyambar seperti sambaran kilat menghajar jin perempuan itu. Dia menjerit melengking, mencoba kabur, tapi sambaran cahaya dari dadaku seperti begitu saja memenuhi perintahku, langsung mengurung jin perempuan itu dalam diameter yang makin sempit dan mengecil. Jin perempuan itu menjerit-jerit melengking, tapi tak berani sama sekali bergerak. Karena cahaya itu jika tersentuh oleh kulitnya, maka kulitnya langsung mengeluarkan asap, dan tercium bau hangus daging menyengat. Aku tahu, banyak jin di sekitar yang memperhatikan, tapi tak berani berbuat apa-apa, malah berusaha menjauh. Bagaimana apa kau masih tak mau mencabut kembali ilmu hitam yang kau tanam di tubuh pemuda itu? Maka akan kubiarkan kau terkungkung dalam cahaya itu. Iya, aku mau mencabutnya. Tolong hilangkan cahaya ini. Aduh panas, panas. Baik, besok kalau kulihat dia masih punya ilmu hitam di tubuhnya, maka kau tak akan selamat, ingat itu. Aku berlalu, dan cahaya yang mengelilingi jin itu hilang, dan ternyata jin itu telah berubah menjadi rupa nenek-nenek yang teramat jelek. Wajahnya dipenuhi benjolan dan kerutan tak karuan. Aku melesat lagi, mengikuti tarikan tenaga takdir yang membawaku. Bagaimana saja Allah menghendaki aku ikuti. Seperti angin yang dibawa aliran hembusannya, dan seperti air yang mengalir selalu melewati alirannya. Sampai di persawahan, tiba-tiba seorang perempuan setengah tua menyapaku.
Dia berpakaian seperti orang Jawa zaman dulu, dengan sanggul di kepalanya. Dia melayang di atas padi dan sepertiku. Aku merasa orang ini sudah berupa ruh. Dia berhenti di depanku dan mengucapkan salam. Lalu ku jawab salamnya. "Maaf, siapa ibu?" tanyaku. "Saya ibunya Ahmadi." "Tapi ibu..." "Ya, saya sudah lama meninggal. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, karena anak ini sudah menolong anakku dari jeratan jin fasik itu. Sekali lagi terima kasih. Jika anak ini ingin ke rumah anakku, dan ingin tahu rumah anakku, mari silahkan, biar saya antar," kata perempuan itu yang mendahuluiku, melayang ke arah desa di depan, dan jalanan menurun. Aku mengikuti dari belakang. Perempuan itu menceritakan keluarganya sambil jalan, dan menceritakan pekerjaan anaknya yang menghabiskan kekayaan keluarga, sehingga kemudian terseret mengamalkan ilmu sesat. Ibu itu merasa prihatin tentang nasib anaknya, tapi tak mampu berbuat apa-apa. Aku hanya sebentar di rumah ibu itu, dan kembali pulang. Karena aku rasa tak banyak kepentingan bagiku mengurusi kehidupan rumah tangga orang.